Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk ke faedah yang ke-31. Pada faedah ke-31 ini Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau membawakan sebuah kaidah yang sangat agung, qaidatun jalilatun ni'amullahi wa dzikruha wa syukruha. Sebuah kaidah yang sangat agung, yaitu tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang mengingat nikmat tersebut dan juga bagaimana seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pada poin ini Asy-Syaikh menjelaskan kepada kita bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, sangat banyak sekali, tidak terhingga. Beliau mengatakan, qad fakkartu fi hadzal amri. Aku telah memikirkan, merenungkan tentang urusan dunia ini, kehidupan dunia ini. Fa'idha asluhu an ta'lama anna ni'ama kullaha minallahi wahdah. Setelah saya renungi, saya pikirkan, saya punya kesimpulan, yakni kita semuanya mengakui, meyakini anna ni'ama kullaha minallahi wahdah, bahwa seluruh nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'amut ta'ati wa ni'amul ladzati, baik berupa nikmat ketaatan maupun nikmat duniawi. Jadi semuanya nikmat kita bisa berbuat taat, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita bisa beribadah kepada Allah, kita mendapatkan kenikmatan dunia termasuk kesehatan, waktu luang dan seterusnya. Itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita pahami, kita ingat dan kita syukuri. Maka saya melanjutkan, fatarghabu ilaihi ayyalhamaka dzikraha wa yuzi'aka syukraha. Oleh sebab itu hendaknya kita semua senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan senantiasa mengingat nikmat tersebut dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apabila kamu ditimpa kemudaratan, kesengsaraan, kesusahan, fa ilaihi taj'arun, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, waqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan kesuksesan atau keberuntungan. Dalam surat Al-A'raf ayat 69. Waqala, dan Allah juga berfirman, washkuru nikmatallah, dan syukurilah nikmat-nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya kalian beribadah, kalian hanya menyembah kepadanya. Surat An-Nahl ayat 114.
wa kama anna tilkan ni'ami minhu wa min mujarradi fadlihi. Maka sebagaimana diketahui bahwasanya seluruh nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya adalah karena semata-mata karunia darinya. Fa dzikruha wa syukruha la yunalu illa bitaufiqihi. Maka untuk bisa mengingat-ingat nikmat tersebut dan juga mensyukuri nikmat tersebut, kita semuanya butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi intinya kita bisa taat, kita bisa melaksanakan syukur nikmat, mengingat-ingat nikmat itu adalah bentuk taufik dari Allah. Maka kita tidak akan mungkin bisa mensyukuri, mengingat nikmat tersebut, menyadari keberadaan nikmat tersebut kecuali semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh berikutnya akan menjelaskan salah satu bentuk orang itu tidak bisa mensyukuri nikmat adalah dikarenakan dosa. Salah satu bentuk Allah membiarkan, Allah menelantarkan seorang hamba sehingga tidak bisa menyadari nikmat, tidak bisa mengingat nikmat-nikmatnya, dan tidak bisa bersyukur, dan tidak bisa bersyukur atas nikmat-nikmatnya, itu adalah karena dosa-dosa yang dilakukan hamba tersebut. Beliau mengatakan, wadzunubu min khadlanihi wa tahlihi an abdihi wa tahliyatihi bainahu wa baina nafsih. Dosa merupakan salah satu bentuk penelantaran atau pembiaran Allah Subhanahu wa taala antara diri hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakshif dzalika an abdihi, maka seandainya Allah tidak membersihkan seorang hamba dari keburukan yang membuatnya melakukan dosa tersebut, fala sabila lahu ila kashfihi an nafsihi, tentu hamba tersebut tidak akan mungkin bisa membersihkan dirinya sendiri. Faidan, oleh sebab itulah, huwa muttarrun ila at-tadarru'i wal ibtihal ilaihi ay yadfa'a anhu asbabaha hatta la tasduru minhu. Setiap hamba sangat butuh untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memohon kepadanya untuk diselamatkan dari segala hal yang mengantarkannya kepada dosa-dosa tersebut. Wa idza waqa'at bihukmil maqadiri wa muqtadal bashariyati, akan tapi apabila hamba itu ternyata sudah terlanjur melakukan dosa, dan ini semuanya tentu atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa hal yang manusiawi, fahuwa muttarrun ila tadarru'i wad du'a'i ay yadfa' anhu mujibatiha wa uqubatiha. Maka seorang hamba itu pun sangat butuh untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa kepadanya untuk supaya Allah menghindarkannya dari segala akibat dari dosa itu dan juga hukuman-hukuman akibat dosa tersebut. Fala yanfaqul abdu an daruratihi ila hadhil usul ats-tsalatsah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya seorang hamba itu akan sangat butuh kepada 3 perkara dan tidak akan bisa terlepas dari 3 perkara tersebut. Wala falaha lahu illa biha, bahkan seorang hamba tidak akan sukses, tidak akan beruntung kecuali dengan melaksanakan 3 hal pokok ini. Apa saja itu? Asyukru wa talabul afiyati wa taubatun nasuh, yaitu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala,
memohon kesehatan, kesejahteraan, keselamatan. Dan yang ketiga adalah at-taubatun nasuh, taubat yang sebenar-benarnya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentu butuh kepada tiga perkara tersebut. Maka kita memohon, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah, memohon kepada Allah untuk bisa dijauhkan dari segala macam dosa, dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur. Kemudian juga berdoa meminta kesejahteraan, kesehatan, dan juga bisa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan masalah ar-raghbah war-rahbah, yaitu harapan dari seorang hamba untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah. Kemudian ar-rahbah, yaitu rasa khawatir dari seorang hamba terhadap kemurkaan Allah, siksa Allah, dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Tsumma fakkartu", kemudian aku renungi kembali, aku renungi lebih jauh, faida madaru dzalika 'ala ar-raghbati war-rahbati. Ternyata akar masalah penelantaran Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu tidak terlepas dari dua perkara ini, ar-raghbah war-rahbah, yaitu sikap penuh harap dari seorang hamba untuk mendapatkan keridhaan Allah, war-rahbah, dan sikap khawatir seorang hamba terhadap azab, hukuman, ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa biyadil abdi, akan tetapi kedua sikap ini tidak berada di tangan hamba, bal biyadi muqallibal qulub, bal biyadi muqallibil qulub wa musarrifiha kaifa yasha. Akan tapi kedua sikap ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia dan juga yang merubah-rubah hati tersebut sebagaimana yang dikehendakinya. Fa in waffaqa 'abdahu aqbala biqalbihi ilaihi wa mala'ahu raghbatan wa rahbatan. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan mampu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya. Wa mala'ahu raghbatan wa rahbatan, dan dia bisa memenuhi hatinya tersebut dengan rasa raghbah maupun rahbah tadi yang sudah kita jelaskan, rasa harap dan rasa khawatir atau rasa takut. Wa in khadalahu tarakahu wa nafsahu, jadi sebaliknya, jika Allah ingin menelantarkan hamba tersebut, niscaya hamba tersebut akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keburukannya, dalam dosa-dosanya, dan tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'khudh biqalbihi ilaihi, hamba tersebut tidak bisa atau tidak mau menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yas'alhu dzalik, bahkan ia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sungguh apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Maka sudah selayaknya kita semuanya untuk banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik supaya kita bisa memahami perkara ini dan juga bisa melaksanakan hal-hal yang merupakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah kita bersyukur kepada Allah, memohon keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, dan juga
diberikan taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita semua bisa melaksanakan hal-hal yang merupakan tuntutan Allah kepada hambanya sebagai bentuk taufiknya kepada hamba-hambanya tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.